Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kafi, NRP 191008, Prodi Manajemen Transportasi Laut. Asal sekolah saya Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, dan saya akan menjelaskan waktu pelayanan kedatangan kapal estimasi 2 hari. Ketika ada kapal yang datang, agen pelayaran atau perusahaan pelayaran dipastikan sudah mengajukan permintaan pelayanan jasa kapal di pusat pelayanan satu atau PPSA paling lambat 1 kali 24. Sebelum kapal tiba dan juga sudah memberikan SIP arrival SAL paling lambat 1 minggu sebelumnya, terdiri dari pengajuan dokumen kedatangan kapal menunggu untuk giliran tambat. Dokumen in atau out clearance. Sebelum kapal tiba di pelabuhan, agen menyiapkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama itu PKKA, pemberitahuan keagenan kapal asing. Yang kedua, PPKB, permohonan pelayaran kapal dan barang. Yang ketiga, RKSP, rencana kedatangan sarana pengangkut. Yang keempat, memorandum pemeriksaan dokumen kapal. Yang kelima, letter of appointment dari owner atau kapal, master cable. Yang keenam, master cable. Yang ketujuh, ISSC, International Ship Security Certificate dari kapal. 8. Particular dari owner atau kapal. 9. List dari crew list dari kapal. Yang ke-10, manifest dan copy bill of lading. Dokumen yang disiapkan pada saat kapal tiba di pelabuhan. 1. Crew list. Kedua, crew personal effect. Ketiga, proyek memo. Keempat, ammunition list atau dangerous cargo list. Yang kelima, store list dan provision list. Kendala. Kapal biasanya datang terlambat di pelabuhan karena mungkin kapal mengalami kendala di tengah laut. Terdapat dokumen yang belum bisa dilengkapi, cuaca yang tidak mendukung. 2. Pelayanan tambat kapal lebih dari 2 jam. Kemudian kapal harus menunggu jadwal untuk merapat tambat di dermaga yang sebelum harus menunggu di rede untuk dapat beberapa waktu. Ketika sudah terdapat jadwal merapat, maka kapal akan. Kendala, kurangnya jumlah kapal pandu, cuaca yang ekstrim, banyaknya antrian sehingga harus menunggu lebih lama. 3. Pelayanan bongkar muat 5-12 jam atau lebih, bisa lebih. Lama sebuah kapal melakukan aktivitas bongkar muat juga dipengaruhi oleh jumlah dan jenis muatan kapal serta ukuran kapal. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran kapal tentunya juga akan mempengaruhi banyak muatan yang dibawa oleh kapal serta akan berpengaruh pada waktu yang diperlukan kapal untuk melakukan aktivitas di bongkar muat. Berikut deskripsi jumlah muatan yang dibawa oleh kapal. Kendala. Barang dibawa oleh kapal cukup banyak sehingga saat waktu pelayanan bongkar muat selesai barang belum bisa dibongkar maupun dimuat. Terdapat kendala pada alat bongkar muat yang dapat menghambat proses bongkar muat. Terjadi kerusakan pada muatan kapal, misalnya bocor atau tumpah. Moda untuk menjemput barang mengalami keterlambatan. 4. Pelayanan pengisian air dan bahan bakar 5 jam. Kendala. 1. Petugas pengisian air datang lambat. Kedua, kualitas air tidak sesuai dengan keinginan pemilik atau nahkoda kapal. Ketiga, stok bahan bakar kosong. Keempat, terjadinya kerusakan atau kebocoran saat pengisian. 5. Pelayanan keberangkatan kapal 5 jam. Dokumen yang disiapkan pada saat keberangkatan kapal, sailing declaration dari kapal, dari karantina dan quarantine clearance. 2. Cargo manifest dan copy bill of lading. 3. Port clearance out SIB. 4. Immigration clearance. 5. Custom clearance. Terdapat dokumen clearance out yang belum lengkap. Proses pembayaran biaya agen kurang atau harus pelunasan lebih dahulu sebelum kapal berangkat. 3. Kerusakan pada mesin kapal. Keterlambatan kering masuk ke dalam kapal. Nomor 2. Yang termasuk ke dalam jalur kritis adalah pelayanan bongkar muat dan keberangkatan kapal karena sering
terjadi waktu pelayanan habis sebelum antisipasi bongkar muat selesai. Sering terjadi kendala kapal pada saat berangkat. Kendala kurangnya jumlah kapal pandu, cuaca yang ekstrim, banyaknya antrian sehingga harus menunggu lebih lama. 3. Pelayanan bongkar muat 5-12 jam atau lebih, bisa lebih. Lama sebuah kapal melakukan aktivitas bongkar muat juga dipengaruhi oleh jumlah yang dan jenis muatan kapal serta ukuran kapal. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran kapal tentunya juga akan mempengaruhi banyak muatan yang dibawa oleh kapal serta akan berpengaruh pada waktu yang diperlukan kapal. Untuk melakukan aktivitas di bongkar muat, berikut deskripsi jumlah muatan yang dibawa oleh kapal. Kendala. Barang dibawa oleh kapal cukup banyak sehingga saat waktu pelayanan bongkar muat selesai barang belum bisa dibongkar maupun dimuat. Terdapat kendala pada alat bongkar muat yang dapat menghambat proses bongkar muat. Terjadi kerusakan pada muatan kapal, misalnya bocor atau tumpah. Moda untuk menjemput barang mengalami keterlambatan. 4. Pelayanan pengisian air dan bahan bakar 5 jam. Kendala. 1. Petugas pengisian air datang lambat. Kedua, kualitas air tidak sesuai dengan keinginan pemilik atau nahkoda kapal. Ketiga, stok bahan bakar kosong. Keempat, terjadinya kerusakan atau kebocoran saat pengisian. 5. Pelayanan keberangkatan kapal 5 jam. Dokumen yang disiapkan pada saat keberangkatan kapal, sailing declaration dari kapal, dari karantina dan quarantine clearance. 2. Cargo manifest dan coffee bill of lading. 3. Port clearance out SIB. 4. Immigration clearance. 5. Custom clearance. Terdapat dokumen clearance out yang belum lengkap. Proses pembayaran biaya agen kurang atau harus pelunasan lebih dahulu sebelum kapal berangkat. 3. Kerusakan pada mesin kapal. Keterlambatan kering masuk ke dalam kapal. Nomor 2. Yang termasuk ke dalam jalur kritis adalah pelayanan bongkar muat dan keberangkatan kapal karena sering terjadi waktu pelayanan habis sebelum antisipasi bongkar muat selesai. Sering terjadi kendala kapal pada saat berangkat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada salah ucapan dan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.